Di negara kita nih ya, ini saya nggak ngomongin timnas dulu nih. Banyak yang namanya orang-orang yang merasa jadi jamu di sepak bola, tapi mereka itu sebenarnya benalu. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia. Masih bersama gue Rais Adnan. Kali ini gue akan membahas tentang sepak bola Indonesia, khususnya Timnas U23 yang sedang berlaga di SEA Games 2021 di Vietnam bersama dengan Mas Estu Ernesto alias Pandi Tarkam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, walaupun nggak baik-baik amat timnas ya. Tidak baik timnasnya ini kenapa kalau menurut? Boleh nggak gue nyebut klub? Tapi canda sih. Jadi PSIS, Arema, Rans Cilegon, Persija. Kenapa sih deal pemain sebelum SEA Games? Emang kenapa? Ya pemainnya mainnya santai-santai udah dapat klub musim depan. Coba kalau mereka belum deal gitu lah. Ini canda ya, maksudnya canda ya, gue nyebut klub tadi canda. Tapi kenapa gitu loh? Ketika harusnya atau ini dalam tanda kutip aja jual diri. Iya, dalam harusnya kayak kutip. Gitulah. Iya, gitu. Iya, boleh lah Fortes pindah, Marukawa pindah ke PSIS. tapi pemain-pemain lokal jangan dipindahin dulu dah gitu. Jangan deal-dealan dulu gitu. Nah, tapi ini rata-rata pemain muda yang kalau menurutku masih bertahan di klub lamanya deh kayaknya. Ya Ricky Kambuaya kan pindah. Oh iya benar. Rahmat Irianto pindah. Terus Irfan Jauhari balik ke Solo gitu. Maksudnya tapi terlepas dari itu sih menurut saya sih jauh dari kata memuaskan. Ya. Kalau itu sepakat. Ekspektasinya kita Piala AFF bandingkan, walaupun kita nggak bisa apple to apple ya, nggak bisa apple to apple. Tapi kalau dibandingkan ekspektasinya Piala AFF 2020 ini menurut saya jauh dari harapan di situ. Nah, artinya gini loh, banyak orang berbicara tiba-tiba Filipina nahan Vietnam, tapi tiba-tiba Filipina kalah dari Myanmar. Artinya di usia level junior nih 23 atau di bawahnya, semua pembinaan itu sekarang sudah berjalan di Asia Tenggara. Bahkan Myanmar yang negaranya kompetisinya berhenti, negaranya lagi kacau, buktinya mereka memimpin grup A sampai pertandingan kedua. Iya. Artinya ada sistem yang berjalan di negara-negara itu. Negara kita tidak ada masalah, tidak ada konflik kecuali Liga 3 pukul-pukulan, wasit dikejar-kejar gitu ya. Itu insiden di itu. Tapi menurut saya as a normal gitu loh di Indonesia kita. Tapi saya ini ada baru awal podcast ya, saya nyebut bahwa gini. Di negara kita nih ya. Ini saya enggak ngomongin timnas dulu nih. Banyak yang namanya orang-orang yang merasa jadi jamu di sepak bola, tapi mereka itu sebenarnya benalu. Jadi jamu di sepak bola tapi sebenarnya mereka benalu. Benalu. Kalau jamu itu kan obat nih. Obat. Ya. Kalau benalu itu kan benalu itu kan racun gitu. Misahin. Nah, mereka memposisikan sebagai jamu padahal mereka benalu. Nah, dan ini sebenarnya not only pengurus ya, pengurus, ini semuanya, Asprof juga, pengamat juga. Karena gini, banyak yang orang berambisi segala macam bla bla bla. Bahkan ada orang yang sangat anti naturalisasi segala macam dengan dalih dia nasionalisme segala macam. Menurut gua sih ya bebas-bebas aja mau naturalisasi mau apa. Tapi kompetisi bener. Pembinaan tidak ada titip-titipan. Ini bukan timnas ya, SSB level SSB aja titip-titipan. Terus ada orang yang pernah memanipulasi anaknya dulu gabung di salah satu akademi terbesar di Eropa, padahal cuma summer camp. Sekarang merasa jadi orang hebat di sepak bola Indonesia. Ada, saya nggak usah sebut nama lah. Kalau dia nonton biar dia tahu gitu. Maksud gue itu tuh penyakit semua gitu. Dan ya ini ya sudah, ini udah kayak penyakit kadas ditimpa panu, ditimpa penyakit gatel yang nggak disembuhin, nambah. Nah ini menurut gue ini puncaknya ya timnas akhirnya. Puncaknya timnas yang ibaratnya stagnan di situ-situ aja atau bahkan lebih mundur daripada negara lain. Kalau dibandingkan negara lain kita, saya nggak melihat. Mungkin 2 tahun terakhir masih ada alasan pandemi ya. Tapi kalau yang saya tadi katakan bahwa ketika Myanmar
kompetisinya aja nggak jalan, kompetisi level senior nggak jalan, tetapi juniornya itu dipersiapkan. Pelatihnya mereka itu memang tim senior kan sempat uji coba dengan kita ya, walaupun kalah segala macam, tapi dia itu mempersiapkan dari Piala AFF kemarin, walaupun mundur akhirnya Piala U23, walaupun tapi mereka berlatih gitu loh. Benar. Nah kita itu sebenarnya ada kompetisi, tapi kenapa kita nggak matang? Nah ini berarti ada something yang salah gitu. Nah kalau bahas timnas, bahas sepak bola Indonesia itu memang harus berkaca pada ke belakang. Nggak usah jauh-jauh lah. 2017, saya nggak membandingkan Sintayong, Luis Mia atau Peter pelatih Simon McManamy gitu. Saya nggak membandingkan itu ya. Ataupun Indra Safri di situ yang dulu sempat pegang U23 segala macam. Saya nggak membandingkan itu. Tetapi selalu ada hal yang terulang-ulang. 2017 kita ingat banget. Kita gagal di Piala AFF kualifikasi. Di kualifikasi Piala Asia. Piala Asia 2023. Iya. Kita Luis Milla pertama kali turnamen itu. Itu nggak jadi presiden buruk. Itu menurut saya udah fail. Kembali lagi, Sintayong kita gagal di AFF kualifikasi juga kan, nggak jadi presiden buruk. Artinya ngulang lagi. Besok misalnya Jurgen Klinsmann ngelatih kita, terus gagal lagi, ya sudah ada toleransi. Jadi bukan karena Luis Milla, bukan karena apa. Ini sepak bola itu mau dibawa kemana sih gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Terus aturan. Banyak toleransi yang selalu terjadi. Misalnya verifikasi stadion misalnya. Harus ada ini. Tapi ditoleransi gitu loh. Tidak disanksi. Sanksi. Tiba-tiba wasit yang harusnya di ini. Itu terulang. Dan itu kayak sebuah penyakit yang menurut saya itu akan dilihat pemain-pemain yang anak kecil-kecil yang sekarang sudah melek teknologi dengan pegang HP setiap bocah itu akan melihat diginiin nggak apa-apa kok diginiin itu akan numpuk gitu loh. Jadi jadi artinya harus ada sesuatu yang besar, entah siapapun yang melakukan gitu, itu yang harus dilakukan. Satu lagi, kita punya misalnya nih kompetisi di level junior, kita punya di kantor kita juga punya liga top skor gitu ya. Tapi di PSSI saya tanya sekarang, Piala Suratin U15, U17 yang digelar itu sekarang muaranya di mana? Talent scoutingnya siapa? Laboratorium yang diciptakan untuk itu siapa? Kan cuma yang kelihatan cuma Mas Bima Sakti manggil pemain-pemain buat TC kan. Tapi kan cuma 30 orang. Yang 70 orang itu dibawa kemana? Kalau di otak saya nih namanya Villanesia itu kan laboratorium nih ya. Kita punya PSSI itu punya ruangan khusus yang itu isinya kayak database. Profesor-profesor gitu ya. Isinya database semua dan itu dijadikan FGD. Misalnya nih contoh, sekarang persoalannya ada striker kita belum matang nih, Ivan Johari misalnya. Kenapa tidak mendatangkan misalnya nih ya, Gendut Doni yang top skor Piala AFF didatangin. Bambang Rudiansyah yang pernah top skor ASEAN, Kurniawan yang pernah di Eropa, didatangin semua tuh striker-striker top. Enggak nyebut Bambang Pamungkas. Oh, Bambang Pamungkas juga lah. Ya maksudnya semua itu kumpulin semua, yang striker-striker itu dikumpulin FGD, diskusi. Cari, pasti ada barang merah. Kenapa itu nggak dilakukan? Nanti ketika gelandang, ada Fahri Husaini, ada Ansari Lubis, ada Bima Sakti, ada Yusuf Bahtiar, itu dikumpulin. Atau nanti kalau striker misalnya Sutiono yang nggak pernah timnas tapi bagus di klub, Agus Winarno di Surabaya, Peri Sandria, dikumpulin diskusi. Saripatinya dibawa ke Villanesia. Sekarang kita tahu Villanesia itu kan identik dengan Om Danur misalnya. Om Danur nggak bisa sendiri gitu. Om Danur butuh orang dan saya yakin Om Danur akan senang dengan bantuan itu gitu loh. Maksud saya gitu. Indra Safri fungsinya itu adalah mengumpulkan itu menurut saya. Bukan ketika ke Korea dia ikut kan dia harus membuat rumah besar kan. Direktur teknik itu seharusnya seperti itu. Lah, kenapa tidak dilakukan itu gitu loh. Bambang Danur dikasih forum, dikasih hotel 4 hari gitu. Orang-orang ini berdebat. Mas Gendudoni berdebat. Ada psikolog di situ. Ada dokter Sarif yang ada dokter Zaini dulu yang punya pengalaman nanganin Boas, cederanya Boas. Ada dokter Bobby. Datangin semua. Dibahas semuanya. Ini ya menciptakan striker itu seperti apa. Kita jangan kayak turun dari langit gitu loh. Kita dulu punya Yeye Basuki ya sudah selesai. Kita punya siapa Anton Suseno selesai di olahraga lain. Sepak bola kita turun ya kayak nunggu malaikat nurunin
pemain berbakat. Gitu. Ini sebenarnya hampir sama kayak konsep yang sedang dilakukan sama si DBON Kemenpora. Oke. Iya kan, dia kan bikin desain besar gitu katanya tuh sekarang kalau pengen cetak prestasi bukan berdasarkan untung-untungan ataupun kebetulan, Iya. tapi berdasarkan by design. Jadi memang dia sudah setting nih atletnya kalau yang memang berpotensi nih atlet, misal atlet basket sudah diatur dia potensinya harus seperti apa gitu, persyaratannya itu harus seperti apa kapasitasnya gitu. Nah ini sepak bola tuh Jepang harus seperti itu gitu kan? Pertanyaan satu dari saya liputan di KONI ya, itu mungkin 2007 sebelum 2007 lah, 2005 saya udah liputan KONI. Itu ada namanya gedung Sport Science. Oh iya. Nah, itu fungsinya buat apa tuh gedung? Kan itu kan sebenarnya itu kan laboratorium. Nah masuk kita tuh itu buat apa gitu loh. Nah itu jadi semalam ada salah satu TV swasta itu bikin lapsus bagus tentang stadion-stadion terbengkelai setelah PON. Kenapa tuh Stadion Riau sampai hancur kayak kenapa nggak digunakan pembinaan sepak bola Riau? Asprofnya kemana? Ya misalnya Asprof bilang itu kan harus sewa segala macam. Kan Asprof kan bisa lu ngajuin KBBD, usulan KBBD. Iya. Itu Kalimantan, Stadion Palaran itu gede segede gaban gitu. Buat apa? Udah jadi GBLA terancam juga nggak dipakai gitu. Maksud saya buat apa? Ini Papua nih. Papua itu talentanya luar biasa. Sekarang bahkan Papua itu ada atlet basket dari sana, bola udahlah nggak usah ngomong Papua. Itu kenapa nggak dipakai gitu loh? Maksud saya banyak hal yang terbengkelai. Satu-satunya stadion PON yang masih dipakai dan dipakai cuma Gelora Delta Sidoarjo. Yang lain enggak. Artinya ada yang salah, ada yang harus dibenerin. Dan kita nggak usah nyari siapa yang salah ya. Kita sama-sama salah kok gitu. Di sepak bola juga sama-sama salah gitu. Jadi walaupun salah di Liverpool ya. Walaupun ini ya PON Jawa Barat kan juga masih banyak lah stadion dipakai, Pakansari itu juga Patriot mungkin ya. Wibawa Mukti itu pun kalau misalkan ada klub yang memang ke situ gitu. Tapi terlepas dari itu kita balik lagi ke SEA Games nih. Timnas U23 kalau secara materi pemain menurut lo ini sudah pas nggak sih? Kalau menurut saya sih pas nggak pas ya. Karena kalau kita ngelihat Malaysia juga tidak menurunkan Adi Fayad juga nggak ada kan. Thailand juga nggak semua kalau ngomongin nggak ada Pratama Arhan segala macam bla bla bla. Harusnya di satu tim itu harus ada 5 orang yang posisinya sama dengan Pratama Arhan yang perannya oke lah Pratama nilainya 90, di bawahnya nilai 80 70 kan seperti itu. Nah ternyata itu tuh nggak ada. Gapnya jauh. Gapnya jauh gitu. Salah siapa kalau kayak gini? Berarti kan ada yang salah di kompetisinya dong. Ada salah di pembinaannya dong gitu. Klub nggak memberikan apa ya semacam kesempatan. Walaupun kita ngomong ketika Ilham Rio Fahmi dalam tanda kutip dibully, orang Indonesia mah suka ngebully. Coba anaknya dia ini pasti nggak terima. Kita harus melihat Ilham Rio Fahmi dengan mental seperti itu sudah bagus ya. Tapi sepak bola itu unit lah. Masa nyalain 1-2 orang nggak bisa dong gitu. Nah artinya menurut saya gap itu harus di ini. Kalau orang ngomong banyak bahkan fenomena sekarang ini orang nyalahkan Tokyo Verde nggak dilepas nggak dimainin. Hello, itu veto pelatih kita nggak bisa ngatur itu. Apalagi ini bukan agenda FIFA. Iya, nah maksud saya kita harus berkaca pada yang lain. Contoh gini aja, Thailand mengirim tim U23 di Piala AFF awal tahun kemarin itu tim 19 tahun. Sekarang dia mengirim U23-nya kan, tapi kan pergabungan. Artinya kan ada pembinaan yang berjenjang. Vietnam dengan PVF-nya, pusat pelatihan mereka, ada dari 30 pemainnya yang dibawa kan cuma 20 pemain, 21 pemain. Yang 7 pemain kan nggak dibawa. Itu balik lagi ke PVF. Namanya tim Olimpiade. Ada tim Olimpiadenya Vietnam. Artinya walaupun nggak dibawa ke SEA Games, mereka masih berlatih dengan konsep yang sama gitu loh. Nah di kita apa nggak nyontek seperti itu, tinggal nyontek aja sebenarnya. Gitu loh. Kalau di Thailand basisnya kan kompetisi ya, basic kompetisi. Vietnam basisnya masih pembinaan jangka panjang. Malaysia campuran tim ada program Project Sukan namanya itu di Liga 2-nya. Nah itu kan banyak, kita tinggal nyontek aja. Kita pernah dulu ya tim U23 Project Sukanya Persiba Bantul. Persiba Bantul U20 waktu itu.
jangka panjang pernah Garuda Nusantara gitu. Iya. Nah, maksud saya kita itu konsep yang mana nih? Konsep kita kan nggak jelas nih. Kalau ngomongin Sintayong bla bla pelatih hebat, balik lagi ya seperti omongannya orang banyak, mau siapapun pelatihnya, kalau sistemnya itu tidak terbentuk ya itu. Karena ya ketika masuk timnas harusnya itu pelatih timnas tuh udah nggak ngurusin lagi hal-hal mendasar. Tapi sudah kepada lebih taktikal dan strategi, sudah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemain gitu. Tapi sekarang yang dilakukan Sintayong adalah setiap kali pelatnas selalu fisik lagi gue genjot dulu deh. Ya. Di awal, pasti di awal tes itu selalu kayak gitu. Ya. Makan waktu misalnya taruhlah untuk fisik doang 4 hari gitu misalnya. Ya kan udah kebuang buat TC lama kalau misalnya cuma TC 4 hari gitu masa iya deh genjot fisik terus. Akan ceritanya akan berbeda ketika Piala AFF kemarin ini balik segi mundur. Kalau klub tidak dibatasi, Sintayong pasti akan ngambil 5 pemain Persibaya. Dan itu lebih solid dibandingkan tim kemarin mungkin. Karena ini sudah jadi satu ya. Satu kesatuan. Sama dengan sekarang gitu loh. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya Sintayong kan banyak mengambil pemain Persibaya. Dan ini kayak Rahmat, Ricky Kambuaya kan bekas Persibaya semua. Iya. Nah menurut saya ada dari pelajaran itu saja. Harusnya PSSI, direktur teknik, talent scouting segala macam itu melihat itu gitu loh. Harusnya melihat itu gitu dan balik lagi. Kasihan nih tim U23 sebenarnya. Ekspektasi kita besar dan kita kan selalu kalau SEA Games selalu nyebut 91 udahlah 91 sudah gitu. Bahkan 91 sudah konsep sepak bola sudah berbeda dengan sekarang gitu. Spiritnya di bawah nggak apa-apa, tapi hasilnya sudahlah gitu loh. Nah U23 sekarang bebannya itu double masalahnya. Kita jangan terlalu lama tenggelam dalam nostalgia ya. Yes. Jadi bebannya double anak-anak itu. Benar. Beban masa lalu sama beban sekarang. Iya. Ditambah ekspektasi orang masyarakat besar sekali gitu. Nah, menurut saya itu akan kalau nanti ya amit-amit ya kita nggak gagal emas. Ya itu faktornya itu menurut saya. Nah kalau misalnya ngelihat peluang kita menghadapi Filipina sama Myanmar ngebacanya gimana? Kalau dari rating pemain gue pengen lihat dulu nih ya dari rating pemain kemarin lawan Timor Leste sih memang kalau dari rating yang kita punya ya yang kita memang himpun tuh Witan Sulaiman lah jadi man of the match gitu. Memang permainan dia memang ya oke lah bisa dibilang lawan Timor Leste kemarin gitu. Terlepas dari itu kemarin di laga sebelumnya lawan Vietnam Mark Locke yang agak mendingan nih penampilannya dibandingkan yang lain gitu. Tapi sering kita itu agak kecolongan di lini belakang nih sekarang. Padahal lini belakang ini harusnya udah cukup solid Fahrudin sama Rizky Ridho gitu. Terus Dewangga memang dirubah posisinya lah. Nggak tahu nih nanti Elkan Bagot datang nih gimana nih kalau menurut? Kalau menurut gue masih optimis ya. Maksudnya artinya gue masih optimis tim ini trennya akan naik. Karena secara permainan Myanmar di atas Timor Leste. Okay. Cuma catatannya adalah jangan kayak kemarin memberi ruang di awal-awal tim lawan menyerang. Iya betul. Itu sih. Kalau itu kemarin lawan Timor Leste itu aneh menurut saya. Kita diserang duluan. 10 menit awal. Benar. 10 menit awal ada 2 hal yang saya perhatikan. Kita diserang duluan pertama. Kedua kita sering salah umpan. Nah sering salah umpan dan juga jarak antar pemainnya itu jauh. Yes. Nah lawan Myanmar yang secara individual dan unit lebih baik. Menurut saya timnas harus bermain normal aja. Bermain loss aja, lepas aja. Yang penting mereka tidak bisa menekan dari awal. Itu aja sih menurut saya itu sih. Dan saya masih yakin tim ini akan naik apalagi kita lihat ada ya memang sepak bola pemain unit, tapi kedatangan seorang Asnawi, saya agak yakin dengan nih anak itu bisa membangkitkan dan pasti di luar lapangan dia mampu menjadi corong bagi temennya dari Sintayong pemain ini tengah-tengah si Asnawi ini nih. Ini bisa jadi nyebarin gitu loh. Itu optimisme saya sih. Ya emang kemarin kalau ngeliat sekilas sebenarnya Asnawi memang beda banget memberikan perbedaan lah ibaratnya gitu ya seperti kita lihat waktu di Piala AFF kemarin. Tinggal kita tunggu Elkan Bagot kalau hadir nih akan seperti apa nih strategi yang diterapin gitu. Yang jadi masalah adalah lagi-lagi striker. Ini gimana ya? Tapi kalau saya gini, oke lah striker nggak apa-apa. Tapi second line-nya kayak di AFF kemarin. Iya. Ada kalau Ricky Kambuayanya Ricky Kambuaya oke. Kemarin ada Irfan Jaya segala macamnya. Maksud saya Irfan Johri nggak apa-apa sebagai pantulan. Iya. Kita tahu kok beberapa tim dunia
tim dunia menggunakan striker sebagai pantulan-pantulan. Iya, false nine kayak gitu ya. Kalau Varsel kan nggak pakai striker ya, tapi dia striker yang memang di kerjaannya cuma ngeganggu konsentrasi doang aja. Nah, kita tahu kita harus belajar dari, nggak usah jauh-jauh lah, kita belajar dari Thailand ketika mereka Terasil Dangda macet, tapi tim tetap menang karena unitnya ini jalan. Gitu. Iya. Nah, maksud saya itu Irfan boleh tidak ngegolin ya, tetapi second line-nya ini bergerak dengan bagus dan menciptakan peluang menjadi gol. Itu sih menurut saya. Dan satu lagi, nggak usah, kalau masyarakat sepak bola itu punya harapan, ya nggak usah menghina. Kan gini nih, ini kalau kita ngomongin secara religius ya, perang lawan setan, jangan membanggakan setan mempengaruhi kita, tapi membanggakan kegagalan setan mempengaruhi kita, kan gitu. Agak sedikit memanage ekspektasi lah intinya gitu ya. Jadi bolehlah kita punya harapan, tapi jangan juga terlalu membuli. Ya itulah menurut saya itu yang penting sih. Ya itu berarti. Kalau prediksi lo lawan Filipina dan Myanmar? Gue tetap yakin lawan Myanmar adalah kunci. Kalau lawan Myanmar kita menang, Filipina minimal 1 gol. Besok. Filipina dulu baru Myanmar. Oke. Kalau ini pokoknya intinya besok gue yakin tim ini dengan trennya pasti naik. Lawan Filipina saya yakin pasti menang. Bukan saya ngomong pasti itu begitu. Saya yakin masih bisa menang. Lawan Myanmar itu akan menjadi sesuatu yang menarik karena akan terkait dengan pertandingan yang lain. Myanmar pasti juga punya beban di pertandingan terakhir nanti. Kita tunggu pertandingan lain. Tapi lawan Filipina, saya kok melihat timnas ini masih akan punya kans untuk menang dan lolos semifinal lah ya? Iya, lolos semifinal. Minimal 2 gol lah lawan Myanmar. Lawan Filipina. Lawan Filipina ya. Ya itu tadi skorer perbincangan kami tentang Timnas U23 yang sedang berkiprah di SEA Games. Mudah-mudahan memang hasil positif terus diraih oleh Timnas U23 kita agar bisa berprestasi ataupun meraih medali emas nantinya di cabur sepak bola. Itu dia, ikuti terus konten-konten Lirik Sepak Bola Indonesia. Gua Rasatnan dan juga Esther Santosa mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Sampai jumpa lagi.